dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami akan mendengarkan firman ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan pagi hari ini akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Yang akan kami baca hanya ayat yang 19. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pada pagi hari ini kita beri judul bijaksana dalam bertindak. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering tanpa sadar kita bertindak tidak banyak berpikir. Kita bertindak semau kita sendiri, tanpa kita mengetahui atau tanpa kita sadari apakah perkataan itu menyakitkan orang lain atau melukai orang lain yang ada di sekitar kita. Semuanya itu tidak kita sadari. Seperti dalam cerita yang akan kami sampaikan, dalam sebuah perjalanan kereta api terdapat seorang gadis remaja yang duduk berdekatan dengan seorang bapak yang mempunyai anak 2 orang. Ya, umur mereka antara 5 dan 7 tahun. Anak-anak itu bermain, berlari-larian di dalam gerbong kereta itu, teriak sana, teriak sini, sehingga menimbulkan keributan dan mungkin mengganggu penumpang-penumpang yang lain. Sang gadis yang duduk dengan bapak tadi juga merasa terganggu, tapi dia tidak hiraukan. Dia acuh saja. Tapi terus-menerus anak itu bermain, berlari ke sana kemari tanpa dia memperdulikan orang sekitarnya. Lama-lama gadis tadi juga tidak dapat menahan kesabarannya. Dia menegur bapak itu. Hei, Pak, kenapa Bapak tidak melarang anak Bapak untuk berhenti bermain-main dan berteriak-teriak, menimbulkan kebisingan, mengganggu penumpang-penumpang yang lain? Bapak itu menjawab, memang
saya biarkan mereka bermain. Pak, apakah Bapak tidak merasa bersalah membiarkan mereka bermain, mengganggu orang lain? Belum selesai Bapak itu bicara, garis itu sudah menyahutnya. Kemudian Bapak itu tertunduk diam. Dan sepertinya dia merasa sedih atau kelihatan sedih. Dia menjawab dengan pelan-pelan, "Iya, memang mereka saya biarkan. Karena mereka baru kehilangan ibunya 2 hari yang lalu." Mendengar jawaban Bapak itu, sang gadis merasa menyesal sekali. Dia merasa bersalah. Kenapa sampai dia menegur Bapak itu? Jemaat yang terkasih, seringkali juga emosi kita bergejolak ketika kita melihat atau mendengar suatu peristiwa atau suatu kejadian. Tanpa kita sadari, kita mengungkapkan perasaan kita. Apakah perasaan itu menyakiti orang lain atau tidak, kita tidak peduli. Sama seperti yang dilakukan gadis tadi. Dia tanpa melihat latar belakang kejadian itu, tanpa melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, dia langsung melontarkan kata-kata kepada Bapak itu. Tanpa dia selidiki apa sebabnya. Setelah dia mendengar, baru kecewa, baru meresah, baru merasa bersalah. Mungkin juga seperti kita, ketika kita melontarkan pernyataan-pernyataan yang kemungkinan menyakitkan orang lain, tanpa kita sadari, kita menghakimi orang lain seolah-olah kita yang lebih baik, lebih benar. Tapi setelah tahu keadaan sebenarnya, setelah kita tahu latar belakang kejadiannya, baru kita menyesal. Itu bisa kita lihat dalam Matius 7 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Bagaimana seseorang menghakimi orang lain. Dalam Yakobus 1 ayat 19, Tuhan menasihatkan kepada kita dengan baik. Hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Maksudnya, di sini kita jangan terburu-buru melakukan pernyataan-pernyataan yang kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagai anak Tuhan, marilah kita belajar lebih cepat mendengar daripada berkata-kata, apalagi untuk marah. Kita tidak bisa mengubah perilaku orang lain, tapi kita mengubah perilaku kita sendiri. Kita mencoba membuat pernyataan-pernyataan dengan jernih, dengan pemikiran yang tepat, sehingga kita tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak melukai orang lain. Seperti tadi dalam ayat Yakobus 1 ayat 19 tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan melontarkan pernyataan-pernyataan yang kita tahu apa maksudnya, kita sudah tahu apa maksudnya, kita sudah tahu latar belakang pernyataan itu, kita tidak akan menjadi batu sandungan, tapi kita malah boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ingatlah bahwa selain waktu kita yang hilang, satu yang tidak bisa kembali adalah perkataan kita. Marilah sebagai jemaat Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita
kita coba, kita ubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Semoga dengan firman Tuhan yang kita renungkan dan kita baca hari ini menjadikan kita lebih dewasa dalam menghadapi suatu peristiwa yang kita hadapi. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Bapa telah memberikan kami firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam jiwa raga kami, sehingga perilaku kami, tidak tanduk kami, perkataan perut kami menjadi lebih dewasa, lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.